Halo, selamat malam teman-teman Businesspreneurs. Wah, balik lagi kita di sesi Q&A di hari Rabu malam jam 19.45 sampai 20.45 bersama Pak Baskoro Hadi. Bersama Pak Budi Isman malam hari ini. Oke, selamat malam teman-teman semua. Boleh nih ditulis dulu di kolom komen teman-teman semua dari mana aja domisilinya. Oke, kita sambil menunggu Pak Budi hadir. Nah, mungkin di sini ada teman-teman businesspreneurs yang baru bergabung dan penasaran nih apa itu bisnis.id. Nah, bisnis.id ini merupakan suatu platform belajar bisnis di mana teman-teman semua bisa belajar bisnis dan berinteraksi langsung dengan panel expert kita yang memang expert di bidangnya. Oke, Pak Budi sudah join. Ini kita akan membawakan topik yang sangat menarik dan juga permintaan dari teman-teman semua, yaitu mengenai investasi dan funding kemitraan. Nah, teman-teman yang sudah mempunyai pertanyaan, yang sudah persiapkan pertanyaannya, boleh dituliskan di kolom question box agar bisa kita munculkan kembali pertanyaannya ya. Oke, kita tunggu dulu Pak Budi join. Malam Pak Budi. Malam Charlie, apa kabar? Alhamdulillah Pak sehat. Pak Budi apa kabar Pak? Baik, baik. Gimana? Sudah bisa dengar suara saya? Aman Pak, aman. Oke. Soalnya kadang-kadang ada masalah kemarin itu. Mudah-mudahan sekarang enggak ya. Iya nih Pak. Pak Budi sudah di Jakarta Pak? Atau masih di Bali? Baru balik nih, saya semalam. Ini mau berangkat lagi nih ke Surabaya. Jogja habis itu. Surabaya, Jogja. Mau ketemu sama teman-teman sana. Siapa nih yang ada di Jogja? Oke, ini teman-teman semua udah banyak yang bergabung, terutama ada yang dari Garut, ada dari Medan juga, ada dari Ya, saya lihat ada Mas Iwa, ada siapa lagi nih? Banyak juga ini ya. Ronald, Yuliati. Oh, Surabaya. Oke. Ya, Mas Dami. Kita mulai aja nih Pak. Sebelum kita Oke. Right. So, kita mulai aja ya. Boleh Pak. Oke, jadi teman-teman kalau ada pertanyaan nanti tinggal ditulis saja di kolom apa namanya itu ya, tanda pertanyaan itu ya. Kalau nggak di chatnya juga bisa ya. Nanti kita pilih yang mana. Karena memang hari Rabu dan hari Senin ya, Senin sama Pak Baskoro Hadi ya, kita live bisnis Q&A ya, tanya jawab. Nah, hari ini itu dengan saya ya. Nah, jadi kalau nggak ada bintang tamu atau siapa, itu dengan saya. Topik apa ya, mungkin malam ini ya, yang menarik itu soal investasi, mungkin ya soal funding, mungkin juga soal bagaimana mencari mitra, mungkin ya. Mungkin saya mulai dari soal ininya aja dulu, soal katakanlah bagaimana kita melakukan investasi untuk bisnis kita, dan mungkin kalau kita memerlukan modal bagaimana, itu bisa saja caranya kita membutuhkan modal itu bisa saja lewat kemitraan mungkin, bisa juga lewat partnership, bisa joint venture, bisa juga mungkin kita cari investor gitu ya, dan segala macamnya. Malam Nizar, apa kabar? Oke, jadi mungkin saya mulai dari ini dulu ya.
Kalau misalnya Anda baru membangun bisnis ya, jadi eh, bagaimana sih caranya kita mendanai atau investasi di sebuah bisnis ya? Nah, kalau Anda ingin membangun bisnis sendiri, nah tentunya tergantung tahapan bisnisnya itu di mana gitu. Apakah kita baru mulai ya, jadi istilahnya itu bisa jadi startup ya, baru mulai bisnis, atau mungkin kita sudah punya bisnis sedang berjalan dan mungkin sudah punya istilahnya saya itu product market fit-nya. Jadi artinya produknya itu sudah diterima oleh konsumen dan mungkin animo konsumen itu bagus ya, sehingga mungkin Anda membutuhkan modal ya untuk mengembangkan bisnisnya. Bisa juga mungkin tahapannya sudah lebih lanjut dari itu. Mungkin bisnisnya sudah jalan, mungkin setahun, 2 tahun, mungkin ya 3 tahun. Kemudian produknya sudah diterima oleh masyarakat, gitu ya. Kemudian Anda sudah mulai tumbuhnya lebih cepat, ya. Sehingga itu dinamakan growth stage, ya. Tahapan pertumbuhan, ya, yang dimana mungkin saja membutuhkan kecepatan untuk kita mengambil kesempatan pertumbuhan tersebut. Nah, bisa juga tahapannya sudah lebih jauh lagi, mungkin betul-betul kita ingin ekspansi besar-besaran misalnya ya, untuk mencapai goals kita misalnya. Nah, untuk mengembangkan bisnis itu pasti suka nggak suka kita butuh dana ya. Jadi nggak ada bisnis yang tidak butuh dana tentunya. Nah, mungkin di awal-awal nggak butuh banyak gitu ya. Di awal-awal tergantung bisnisnya apa. Tapi setiap bisnis yang ingin mengembangkan, suka atau tidak suka, pasti membutuhkan modal ya, atau mungkin investasi ya, tambahan. Nah, pertanyaannya adalah dari mana nih datang investasinya? Ya. Investasi itu kan bisa datang pertama dari diri sendiri ya, jadi kita investasi kembali uang kita atau kita tambah investasinya supaya bisa berkembang, atau kita ajak teman misalnya atau saudara atau keluarga ya. Bisa juga kita cari misalnya partner kita, misalnya bentuknya bisa kemitraan, bisa juga kita mencari investor misalnya tadi itu seperti yang saya katakan. Nah cuman persoalannya adalah kita harus tahu dulu apa tujuannya kita mencari modal itu. Ya. Nah, sebab mencari modal dan investasi itu tidak bisa main-main gitu ya. Karena uang itu mubazir tentunya kalau kita tidak investasikan dengan baik ya, dan tidak menghasilkan return on investment yang baik ya, atau istilahnya saya itu pengembalian modal yang baik gitu ya. Nah, untuk mencari misalnya, katakanlah misalnya saya sudah bangun nih bisnis gitu ya, tapi saya nggak punya uang lagi itu untuk nambah, tapi bisnis saya ini kayaknya bagus nih kan itu ya. Nah, jadi apa sih yang perlu mungkin saya siapkan kan gitu ya. Oh, mungkin saya harus siapkan cara untuk mencari modal. Nah, bisa juga modal itu selain dari tentunya tadi itu bentuknya tadi dari keluarga, sekarang bisa juga kalau misalnya Anda sudah siap, bisa juga ke perbankan misalnya ya. Jadi ada dua macam bentuk dana atau modal yang bisa Anda cari ya. Satu adalah bentuknya pinjaman, apakah itu dari bank atau dari teman atau dari siapapun ya, atau malahan mereka investasi di bisnis Anda. Nah, jadi itu bentuknya berbeda, berarti dia ikut memiliki sebagian dari perusahaan Anda. Ya. Nah, tapi ujung-ujungnya adalah kalau Anda memang pengen ada investor atau mungkin partner yang ingin masuk ke bisnis Anda, berarti kan Anda harus siapkan dulu nih ya rencana Anda untuk menggunakan dana yang Anda butuhkan tersebut.
Sebab biasanya kalau orang misalnya Anda butuh dana, orang misalnya Anda datang nih ke saya misalnya, oh saya butuh misalnya 100 juta atau saya butuh 1 M misalnya ya. Saya butuh 5 M misalnya. Pertanyaan saya lah untuk apa kan itu ya. Nah, jadi Anda harus siap. Pertama adalah tahu untuk apa rencana dana Anda itu digunakan, tapi sekaligus juga harus punya juga rencana bisnisnya. Nah, kalau saya misalnya ada orang yang datang ke saya misalnya kemudian saya mengembangkan usaha saya butuh modal 5 M misalnya atau 1 M. Pasti saya tanya, apa rencana bisnis Anda? Untuk apa saja gunanya dana itu? Kan gitu ya. Nah, jadi buatlah rencana ya bisnis yang minimal tentunya sederhana supaya pada saat Anda membutuhkan dana tersebut, maka Anda sudah bisa menyampaikan ke calon partner Anda, mungkin calon investor Anda. Nah, kalau Anda meminjam ke bank, beda lagi ya, persyaratannya pasti berbeda lagi. Tapi ini saya asumsikan kalau Anda mencari tadi itu dana di mana bukan bentuknya pinjaman ya. Sebab kalau pinjaman Anda tinggal pergi ke bank atau pergi ke siapa, tetap saja mereka biasanya akan tanya gitu ya. Apa sih rencana bisnisnya, untuk apa kegunaannya, tapi mungkin formatnya berbeda-beda kalau di bank gitu ya. Nah, jadi pertama rencana usaha itu sudah harus ada ya. Nah, kemudian tentukan investasi kita itu untuk apa saja gitu ya. Nah, kemudian tentunya kita harus menghitung nih sebetulnya benar nggak kita membutuhkan misal 1 M tadi atau 5 M tadi itu. Nah, baru kita siapkan informasi itu, lalu kita sampaikan itu ke misalnya calon partner kita dan misalnya calon investor kita. Nah, kalau itu sudah, Anda juga harus paham juga misalnya kalau Anda bukan bentuknya pinjaman, lalu bentuknya apa gitu ya? Bentuknya apa? Kalau bentuknya itu adalah mereka masuk sebagai investor dan ikut memiliki sebagian dari perusahaan Anda, berarti mereka ikut menjadi pemegang sahamnya ya. Nah, berbeda dengan orang yang meminjamkan uang ya. Kalau orang yang meminjamkan uang atau bank itu wajib dikembalikan uangnya ya. Sedangkan kalau orang sebagai investor ya, resikonya lebih tinggi ya, karena dia nggak punya apa-apa gitu, kecuali itu ikut untung atau ikut rugi. Kalau bisnis Anda itu misalnya rugi, ya dia juga ikut rugi. Kalau untung, ya dia juga ikut untung. Tapi kalau Anda pinjam uang ke bank, ya, maka bank itu kan nggak mau tahu Anda untung atau rugi. Yang penting Anda bayar bulanannya sekian banyak, ya, ada mungkin bunganya, mungkin ada ada pokoknya ya, atau bagi hasilnya ya, karena namanya hutang berarti harus dikembalikan, mau untung mau rugi mereka nggak mau tahu. Nah, tapi beda ya kalau kita mencari dana yang bentuknya adalah penyertaan modal ya, artinya mereka ikut sebagai bagian dari pemegang saham dari bisnis Anda, maka mereka itu menanggung risiko yang jauh lebih tinggi dan mereka juga ikut menanggung rugi dan juga menanggung untungnya ya. Nah, jadi itu perbedaannya signifikan. Nah, untuk mencari dana tersebut berarti Anda harus punya perencanaan bisnisnya gitu ya. Nah, kemudian juga perencanaan bisnis itu harus tahu ya forecast Anda ya, apa sih rencana omsetnya berapa, tahun ini berapa. Biasanya 3-5 tahun itu diminta ya. Mungkin kalau nggak bisa 5 tahun, 3 tahun apa rencananya kan itu ya. Lalu dipecah-pecah itu menjadi setahunan. Nah, kemudian tadi itu rencananya apa saja ya, selain untuk mendapatkan omset itu apa, investasinya berapa, investasi itu untuk apa saja, pasti harusnya ada di dalam perencanaan bisnis kita. Nah, jadi malam ini yang poinnya yang ingin saya katakan adalah setiap bisnis ya, kalau ingin berkembang pasti membutuhkan modal. Nah, modal itu bisa dua, satu adalah pinjaman
ya berarti ya harus dikembalikan, atau orang investasi di bisnis Anda, berarti dia ikut memiliki usaha Anda, ya. Nah, kalau kita mencari investor yang investasi di tempat Anda, berarti mereka menanggung risiko yang lebih besar karena dia ikut menanggung rugi, ikut juga menanggung untung. Kalau Anda pinjam uang, mau di bank, mau dimanapun, bentuknya apakah syariah atau konvensional, bagi hasil, ada bunga, apapun, asal namanya pinjaman, berarti harus dikembalikan. Dia nggak peduli Anda untung atau rugi, gitu ya. Nah, jadi itu pilihannya, gitu ya. Nah, jadi di mana mencarinya banyak. Nanti bisa kita diskusikan lagi ya. Cara mencari modal itu banyak ya, karena contohnya saja sudah banyak, misalnya teman-teman yang ikut Businesspreneurs ya, yang ikut program kita gitu ya, yang sedang mencari modal, ada yang sudah dapat modalnya, ada yang lagi menambah modalnya ya, ada yang sudah dapat funding besar gitu ya. Ada beberapa lagi nih yang sekarang saya sedang bantu gitu ya, misalnya itu ada yang cari modal misalnya $1 juta, ada yang $5 juta, ada yang $20 juta gitu ya. Ada juga yang kecil-kecil, ada yang cuma 200 juta, ada yang juga 500 juta ya. Cuma prinsipnya sama ya, walaupun tentunya detailsnya beda-beda ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan ya silakan ya, ditulis ya di tempat pertanyaan itu. Mengenai apa saja boleh ya, atau mengenai funding, mengenai investasi, mengenai partnership. Nah, silakan. Jadi saya siapkan waktunya untuk mencoba menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Monggo, sudah ada nggak nih yang mau tanya? Ini ada pertanyaan nih Pak. Pertanyaan pertama dari Pak Fahimi Ishak. Pak Budi, jika Pak Budi, jika ada investor dengan nilai 500 sampai 750 juta, berapa profit ideal yang kita kasih per bulannya nih Pak? Oke, ini Fahimi Syak ya. Nah, ini kadang-kadang Fahimi kita harus paham ya. Kita harus paham orang ini kalau dia meminjamkan uang berarti dia lender ya, bukan investor ya. Nah, kalau investor, jadi Anda harus tahu nih, yang dana yang masuk ini, yang 500 juta sampai 700 juta, bentuknya itu pinjaman kan? Atau itu bentuknya penyertaan modal. Nah, ini harus paham nih. Ya, kalau bentuknya pinjaman, nah ini berarti uangnya, yang katakanlah misalnya 500 juta nih, ya berarti 500 juta itu nanti suatu saat harus dikembalikan, plus ada bagi hasilnya mungkin. Ya, jadi kalau mungkin polanya bagi hasil, ya berarti ada bagi hasilnya gitu ya. Tapi yang 500 juta itu berarti harus dikembalikan. Tapi kalau yang namanya investor, itu artinya dia itu sebetulnya ikut menjadi pemegang saham Anda. Nah, kalau dia ikut menjadi pemegang saham Anda, berarti ya yang dia dapatkan itu adalah kalau ada profit, ada untung di setiap tahunnya, maka untung itu baru dibagi sesuai dengan porsi sahamnya dia. Jadi misalnya Anda dapat uang nih 500 juta, lalu Anda kasih saham dia misalnya 10% misalnya, ya, atau 20% dari bisnis Anda. Nah, makanya misalnya di akhir tahun Anda hitung semuanya nih, ada untung atau tidak. Oh, ternyata ada untung nih, 1 miliar misalnya untungnya ya. Nah, sedangkan dia sebagai investor, dia ikut memiliki saham perusahaan Anda senilai misalnya 20%. Nah, jadi untuk dia namanya dividen ya, itu 20% dari 1 miliar tuh dia dapat 200 juta. Kan gitu. Jadi bukan bagi hasil, bukan profit setiap bulan ya yang kita kasih ya. Nah, jadi ini kadang-kadang teman-teman harus belajar, nggak ada yang seperti itu ya. Nah, kecuali itu bentuknya pinjaman dari. Nah, kalau pinjaman dari itu, nah tergantung Anda maunya sanggupnya seberapa. Tapi ingat aja ya, kalau Anda misalnya, walaupun saya tahu ini hanya ukuran ya, ukuran kita melihat ada istilahnya itu zero risk investment misalnya ya, investasi yang tidak ada risikonya. Nah,
Di dalam ilmu keuangan itu kita gunakan presentase dari bunga bank, ya deposito gitu ya. Jadi katakanlah misalnya bunga bank deposito itu 5%. Artinya apa? Kalau Anda memberikan kira-kira presentasenya itu ya sama dengan ya 5% itu setahun, ya berarti dibagi 12 mungkin 0,5% misalnya, maka itu tidak menarik gitu. Nah, biasanya ya rata-rata kalau saya jadi investor, saya harus pasti memikirkan misalnya tingkat suku bunga pinjaman misalnya 12% atau 10%, 12% jadi 1% sebulan. Nah, berarti saya misalnya biasanya 1,5 kali dari atau 2 kali dari itu baru akan menarik gitu ya. Bagi hasilnya apapun, tapi kira-kira cara mengkonversikannya itu seperti itu gitu ya. Kalau ini bentuknya pinjaman, tapi kalau investor yang namanya dia ikut memiliki perusahaan Anda, berarti dia pemegang saham, dia hanya menunggu hasil setiap tahun ada untung atau tidak. Kalau ada untung, baginya sesuai dengan porsi sahamnya. Kalau nggak ada untung, dia ikut juga tidak mendapatkan apa-apa. Nah, gitu ya. Jadi harus paham dulu ya, pahami ya. Oke. Oke. Dan next pertanyaan dari Nur Ranu. Hal-hal apa saja yang membuat investor tidak tertarik dengan rencana kerja yang sudah dibuat nih Pak? Padahal pencapaian yang dicantumkan sudah sangat realistis. Investor tuh gampang ya, simple aja. Pertama, dia nggak mau rugi. Yang kedua, dia nggak mau hilang duitnya. Yang ketiga, untungnya besar untuk dia. Itu aja, sesimpel itu. Jadi kalau misalnya ya rencana kerja dibuat ya, lalu padahal pencapaian yang dicantumkan sangat realistis gitu ya. Investor yang berpengalaman ya, dia pasti tahu ini realistis atau tidak kan itu. Jadi kalau kita istilahnya itu dia tahu kemampuan kita, dia tahu misalnya tim kita, dia tahu bisnis kita ya. Nah, kalau kita membuat angka, kalau kita hanya membuat rencana ya belum dieksekusi, berarti itu kan angka, baru angka. Nah, kalau angka itu kan bisa ditaruh berapa aja. Oh, besok saya mau omset 1 triliun, ya bisa ya taruh aja angka. Tapi pertanyaannya adalah saya percaya atau tidak kan itu. Jadi investor tidak akan tertarik ke tentunya rencana yang tidak realistis ya, di mata mereka. Di mata Anda mungkin realistis, tapi di mata mereka belum tentu kan itu ya. Nah, yang kedua tentunya ya yang membuat investor tidak tertarik itu adalah ya kalau Anda nggak punya tim yang bisa mengeksekusinya. Lalu yang ketiga biasanya juga adalah mereka tidak akan tertarik kalau tidak ada kontrol atau sistem yang bisa menjaga aset atau investasinya mereka. Tiga itu paling penting ya, walaupun banyak lagi hal-hal yang membuat orang tidak tertarik sih. Ya kalau kategorinya tergantung investornya tadi itu. Ada investor yang tertarik di bisnis makanan, ada yang investor tertarik bisnis properti. Jadi belum tentu bisnis Anda akan sesuatu yang tertarik bagi investor tertentu. Jadi ada juga yang bisa tertarik. Gitu, Charlie. Oke, kita next ke pertanyaan dari Dev 3 Susanto. Ketika memulai berdua dengan teman, sebaiknya ketentuan bagi modal dan bagi keuntungan berapa persen masing-masing, Pak? Apakah sebaiknya salah satu lebih tinggi atau 50-50 nih? Ya, jadi sebetulnya kan kalau kita berdua ya, kita harus tahu kontribusi masing-masing ya. Jadi bisa saja misalnya kontribusinya betul-betul seimbang, tapi paling bagus tetap saja yang punya ide awal sebaiknya menjadi mayoritasnya. Jadi misalnya 51%, 49% ya, supaya ada keputusan-keputusan yang bisa diambil nantinya. Sebab kalau berdua itu, kalau 50-50, kalau ada ketidaksepakatan ya berarti nggak jalan-jalan dia kan gitu ya. Nah jadi kecuali ya tadi itu, jadi kita harus paham dulu
bukan bagi keuntungan aja. Teman-teman ini suka banget tuh ceritanya bagi keuntungan, bagi kerugian juga sama-sama gitu ya. Jadi bukan untung saja yang dibagi, ruginya juga harus dibagi gitu ya. Dibagi ya. Jadi kalau pembagiannya gimana ya, tadi itu tergantung kontribusi masing-masingnya. Jadi bisa saja ada satu orang dia nggak tahu bisnisnya tapi dia punya uangnya. Ada lagi satu orang dia nggak punya uang tapi dia tahu bisnisnya, dia menjalankannya. Nah tergantung, itu kesepakatan bersama, nggak ada matematisnya dan juga nggak ada rumusnya. Tapi kalau Anda merasa seimbang, nah tetap saja sebaiknya yang punya ide itu peganglah 51% supaya ada keputusan yang bisa diambil kalau seandainya tidak ada kesepakatan. Jadi harus ada satu yang lebih tinggi gitu ya Pak? Sebaiknya begitu. Ya, sebaiknya begitu. Kalau saya sih. Oke. Ini kita ke pertanyaan dari Rida Tria. Malam Pak Budi, mau tanya bagaimana penentuan presentasi saham untuk investor Pak? Bagaimana penentuan presentasi saham untuk investor? Pertama, pertama tentunya harus paham dulu nilai bisnis Anda itu berapa. Berapa total nilai dari bisnis Anda, baru Anda bisa tahu berapa persentase saham untuk investor. Gitu. Jadi kalau Anda nggak tahu nilai bisnis Anda, bagaimana caranya? Misalnya ada orang mau investasi di Anda, oke saya mau invest ya 1 miliar, tapi saya dapat berapa persen di sahamnya? Ya, kalau Anda sendiri nggak tahu nilai perusahaan Anda, kalau nilai perusahaan Anda misalnya 1 miliar, dia investasi 1 miliar, maka dia dapat 100%. Ya kan nggak mungkin kan itu ya. Jadi kalau misalnya nilai usaha Anda itu 1 miliar, lalu misalnya tadi itu, katakanlah dia mau investasi 250 juta, berarti dia dapat 25%-nya. Jadi pertama Anda harus tahu dulu valuasi atau nilai dari bisnis Anda pada saat investor itu atau calon investor itu mau masuk gitu. Nah jadi caranya bagaimana? Banyak sekali itu pelajaran ya. Lihat di business.id itu ada ya cara funding, cara memvaluasi ya. Di aplikasi business.id itu ada free kok ya yang video-video bisnis forum, di YouTube-nya juga ada, silakan lihat ya. Tapi tentunya panjang ceritanya kalau kita mau cerita bagaimana memvaluasi, menilai sebuah perusahaan. Tapi intinya Anda harus punya dulu nilai perusahaannya sebelum ada orang yang mau masuk itu. Gitu. Oke, kita next ke pertanyaan dari Pak Praptoyanto _79. Apakah bisnis startup yang sedang dibangun harus sudah terjadi produk market fit dulu baru bisa ditawarkan ke investor atau tidak begitu Pak? Apakah bisnis startup yang sedang dibangun harus terjadi produk market fit dulu baru bisa ditawarkan ke investor atau tidak? Ya nggak harus juga sih. Tidak harus gitu ya. Tapi biasanya ya, tentunya investor akan lebih tertarik ke bisnis yang sudah lebih maju gitu. Jadi artinya sudah produk market fit-nya sudah ada, ya mereka berarti mengurangi risiko. Tapi kalau Anda jual ide aja, misalnya mau nggak orang mendanai ide Anda? Ada mungkin yang mau. Tapi tergantung siapa Anda kan gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya, katakanlah misalnya Anda adalah Nadiem misalnya, Nadiem Makarim ya. Pendirinya Gojek atau William pendirinya Tokopedia atau mungkin misalnya. Nah kalau mereka punya ide banyak orang yang mau danai walaupun belum jalan gitu. Tapi kalau Anda nggak kenal, nggak ada track recordnya, nggak ada historinya, nggak tahu Anda bisa atau tidak, ya dia tunggu aja. Udah jadi pun produk market fit-nya belum tentu juga ada yang mau mendanai Anda gitu ya. Jadi faktor Anda dan tim Anda itu juga sangat menentukan juga gitu. Jadi dilihat dulu siapa pemiliknya ini ya Pak, dan juga bagaimana. Pasti. Betul, apalagi kalau bisnis-bisnis yang baru kan, karena nggak ada buktinya belum ada dia sukses gitu ya.
track recordnya dia sebelumnya, apa sih yang dia kerjakan dulunya, dia pernah sukses nggak dulunya membangun bisnis, pernah nggak sukses dia menjalankan bisnis, pernah nggak dia nah, kalau nggak ada itu, nah dari mana saya bisa percaya kan tuh orangnya kan itu. Berarti Anda lakukan dulu gitu ya. Nah baru setelah itu mungkin orang mau melihat gitu. Nah, tapi kalau bisa ya bisa aja. Nah bisa. Oke, ini ada pertanyaan dari Lihasa. Pak, kalau ada yang mau investasi di bisnis kita dan kita tolak karena kita merasa mau bisnis kita stabilis dulu dan kita maunya investor itu bisa untung besar di bisnis kita. Kira-kira pilihan untuk terpotong nih Pak. Mungkin Pilihan untuk apa? Pilihannya seperti apa mungkin ya Pak? Maksudnya apakah itu baikkah atau tidak jika kita menolak investor karena kita ingin bisnisnya stabilis dulu itu Pak? Ya hak kita sih mau menolaknya ya, mau menolak atau tidak itu hak kita ya. Kira-kira pilihan untuk menolak mungkin maksudnya kira-kira pilihan untuk menolak. Jadi ya menolak sih ya boleh aja. Sebetulnya kan gini, bukan soal menolak atau tidak. Anda butuh atau tidak. Kalau Anda tidak butuh, misalnya investor, ya buat apa Anda cari investor kan gitu. Jadi jangan karena ada orang mau investasi, ya, Anda terima atau tidak terima. Anda pertanyaannya butuh atau tidak. Jadi kalau misalnya Anda butuh, walaupun Anda masih kecil, belum established, ya mungkin juga Anda bisa saja menerimanya, kan gitu ya. Kecuali Anda ada jalan lain untuk cara untuk membangun bisnis Anda tanpa ada dana tambahan gitu. Nah kalau itu bisa ya nggak apa-apa, bagus juga. Gitu. Oke, ini kita ada pertanyaan lagi dari Pak Fahimi Hak. Lanjutan dari sebelumnya Pak, kalau tadi soal investor pembagian dividen harus setiap 1 tahun atau 6 bulan bisa per 1 tahun Normalnya, normalnya itu kan setiap tahun ya. Jadi yang namanya pembagian dividen itu secara hukum ya kan setelah tutup buku ya, tetap buku 1 tahun ya, baru tahu untung atau ruginya. Tapi pembagian itu bisa saja sebelum 1 tahun itu bisa juga kita bagi, itu namanya dividen interim namanya ya. Jadi dividen sebelum finalnya. Jadi katakanlah misalnya sekali 3 bulan kita kasih juga boleh. Tapi nah persoalannya adalah kalau kita belum tutup buku, katakanlah misalnya sekarang ini 6 bulan itu kita untung. Ya. Lalu kita udah bagi nih. Ya. Nah, ternyata 6 bulan berikutnya kita rugi. Secara total, ternyata kita rugi. Nah, kalau kita rugi setahun itu, harusnya tidak ada dividen yang dibagi. Kan itu persoalannya. Cuman kalau kita misalnya yakin, setahun itu pasti untung kita. Ya, jadi misalnya katakanlah dalam 6 bulan kita punya untung misalnya 1 miliar. Lalu perkiraan kita 6 bulan lagi ada untung 1 miliar lagi. Jadi perkiraan kita 1 tahun itu 2 miliar kita pasti dapat nih. Nah sehingga lalu kita bagi nih, ya yang setengah tahun yang 1 miliar itu kita bagi nih. Misalnya baginya itu jangan bagi semuanya gitu ya. Mungkin baginya hanya mungkin 25%-nya. Jadi 250 juta dari yang 1 miliar keuntungan 6 bulan pertama itu dibagikan sesuai dengan porsi saham masing-masing. Nah, nanti setelah tutup buku, ternyata perkiraan kita yang 2 miliar itu meleset. Cuman 1,5 M misalnya keuntungannya, kan gitu ya. Nah, kalau 1,5 M, nah 1,5 M itulah yang dibagi. Jadi misalnya tadi itu, katakanlah kita bagikan lagi 25% dari 1,5 M. Nah, yang sudah dibagikan di 6 bulan pertama itu dikurangi dulu. Nah, sisanya baru dibagikan. Ya, jadi anggap itu apa namanya itu ya, dibayar dividen yang dibayar di depan lah misalnya ya. Kalau itu, nah cuman celakanya kalau rugi setahun itu
Jadi itu bahayanya kalau kita membagi misalnya sebelum 1 tahun full itu kita dapat. Tapi kalau Anda yakin sih nggak apa-apa. Bisa. Jadi baiknya lebih baik sih 1 tahun ya Pak, agar agar Biasanya seperti itu. Betul. Cuman kalau memang ada keperluan misalnya ya, dan sekarang kita yakin setahun itu pasti untung, ya boleh aja dibagi. Tapi jangan dibagikan semuanya keuntungan itu. Harus ada juga yang ditanamkan kembali ke bisnis kita gitu. Oke, ini next pertanyaan dari Anton Subakti. Malam Pak, saya dan istri menjalankan usaha bersama dan ada VC atau brand agregator tertarik dengan bisnis kami. Apakah status suami istri sebagai founder akan berpengaruh terhadap keputusan investasi si investor tadi, Pak? Apakah status suami istri sebagai founder nggak ada hubungannya statusnya suami istri atau tidak, asal suami istri itu betul-betul jelas ya statusnya gitu ya. Jadi misalnya badan usaha ini apakah sudah ada bisnisnya sudah ada badan usahanya nggak, PT misalnya. Kalau ada PT, istri itu sebagai apa di sana, Anda sebagai apa? Apakah Anda juga sebagai pemegang saham, istri juga pemegang saham, kemudian istri mungkin jadi direktur juga, Anda jadi direktur juga, atau ada salah satunya jadi komisaris, harus jelas di situ. Kalau jelas itu ya nggak ada masalah, ya harusnya investor itu ya dia akan pasti tertarik dulu pertama ke bisnisnya dulu. Kalau bisnisnya bagus, nanti pasti ada soal legalitasnya yang akan dia nanti lihat gitu. Tapi nggak ada masalah sih kalau menurut saya sih soal suami istri ya. Mungkin saja apa istilahnya itu ya, mungkin saja kalau misalnya statusnya suami istri ini nggak jelas ya, nah itu yang mungkin bisa jadi pertanyaan mereka gitu. Tapi kalau misalnya istri Anda pemegang saham, Anda juga pemegang saham, Anda juga statusnya di akta Anda ada misalnya sebagai direksi dan segala macam, ya nggak apa-apa. Ya contohnya banyak juga kan teman-teman yang kita bantu ya, seperti Agrinesia, Mas Angga, Mbak Bariska, itu kan suami istri. Ya kan itu ya. Jadi itu juga banyak. Jadi nggak ada masalah sih soal itu. Oke. Next pertanyaan dari My Carvel. Secara umum dengan porsi pembiayaan yang sama, lebih besar sharing ke lender atau investor, Pak? Sebetulnya dana yang lebih murah itu adalah pinjaman sebetulnya. Jadi orang mikirnya lucu ya. Mereka pikir orang investasi ya, investor yang ikut menjadi pemegang saham itu dia pikir murah gitu. Tidak sebetulnya. Yang murah itu pinjaman gitu. Kenapa begitu? Karena prinsip keuangan itu kan simpel aja. High risk, high return. Jadi kalau risikonya tinggi, maka pengembalian yang diminta oleh yang punya uang itu pasti lebih tinggi. Ya kan nggak mungkin saya. Makanya suku bunga misalnya deposito itu sangat rendah karena risikonya nggak ada gitu. Karena mau jungkir balik ke bank itu negara akan bayar gitu. Misalnya ya. Jadi nggak ada cerita ruginya gitu misalnya ya. Jadi itu namanya free risk investment. Jadi risiko yang tanpa nah, kalau si bank atau siapapun ya meminjamkan uang berarti dia ada risiko. Cuman biasanya bank ya dia hanya bisa memberikan pinjaman kalau ada misalnya kolateralnya, misalnya ada jaminannya, kemudian ada ininya, banyak sekali syaratnya ya. Kemudian Anda juga harus ini, harus itu adanya. Jadi jaminan itu saja sudah membuat risikonya lebih kecil. Tapi kalau si investor yang jadi calon pemegang saham Anda ikut menjadi pemegang saham, dia nggak ada kolateralnya tadi dia. Dia hanya ikut jadi pemegang saham, dia ikut menanggung rugi. Kalaupun misalnya suatu saat bisnis Anda bangkrut, dia juga ikut bangkrut. Tapi kalau bank, Anda bangkrut,
dia tetap akan kejar Anda untuk bayar utangnya gitu. Jadi makanya risiko untuk jadi investor itu menjadi lebih tinggi, sehingga sebetulnya secara konsep ya apa namanya itu lebih mahal equity dibandingkan loan. Cuman perbedaannya adalah loan itu dari sisi cash flow-nya Anda menjadi tidak baik karena Anda harus ada bayaran bulanannya, pokoknya, bagi hasilnya. Sedangkan investor itu nggak ada. Ya, biasanya hanya dengan dividen, misalnya tadi itu. Yang mereka harapkan adalah peningkatan nilai sahamnya. Itu yang diharapkan oleh pemegang saham gitu biasanya. Oke. Ini next pertanyaan dari Kemala DMS. Mau Ya, tanya bagaimana kalau kita menjual kemitraan bisnis kita dengan hanya minta fee di awal saja, Pak? nah, kalau kita menjual kemitraan bisnis kita dengan hanya meminta fee di awal saja. Ya saya nggak tahu bagaimana kita jual kemitraan misalnya ya. Uh, ini teman-teman juga harus paham ya. Uh, Membangun bisnis ya lewat kemitraan berarti sama dengan Anda mengajak orang lain investasi ya dengan uangnya mereka lalu menjalankan bisnis ya yang menjadi bisnis mereka gitu ya. Tapi sebetulnya menjalankan membesarkan bisnis Anda. Nah, jadi kalau Anda tarik fee-nya saja ya bisa aja sih ya. Tapi yang lebih penting bagi saya adalah kalau Anda mau membangun kemitraan, yakinkan dulu bisnis Anda itu menguntungkan. Yakinkan bisnis Anda itu bagus gitu ya. Yakinkan dia punya sistem gitu ya. Sehingga investor yang mau menanamkan uangnya di situ nggak rugi nantinya. Gitu. Jadi jangan hanya sekedar menjual kemitraan, tapi setelah itu mungkin 3 bulan bagus, setelah itu nggak bagus. Sehingga dia rugi gitu. Tapi Anda sudah menarik fee duluan di depan. Jadi investornya rugi, Anda senang-senang aja. Kan nggak mungkin, itu merusak nama kita kan itu ya. Jadi tolong deh, ya, tolong jangan gunakan gaya menjual franchise, menjual ini hanya sekedar untuk mengambil fee. Setelah itu nggak peduli Anda orang yang investasi di franchise atau kemitraan Anda itu untung atau tidak. Itu sangat tidak bagus dan sangat tidak etis. Itu kenapa pentingnya kita harus punya rencana bisnis ya Pak jika kita ingin mendapat investor tersebut. Iya, iya itu kan. Jadi saya ingat sekali waktu haus misalnya ya awal-awal karena mereka nggak punya uang waktu itu mereka akhirnya memakai kemitraan misalnya. Jadi tapi teman-teman keluarga yang dekat-dekat lah duluan gitu ya. Tapi karena bisnisnya memang bagus gitu ya, jadi banyak orang berminat loh. Jadi 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan aja udah balik modal usahanya gitu ya. Dan itu bukan hanya 3 bulan gitu. Jadi sampai sekarang pun sudah 3 tahun itu mereka yang investasi di awal-awal itu masih bagus terus. Udah untung besar banget gitu sekarang ini. Nah yang seperti itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau belum yakin bisnisnya itu bagus, tapi kita sudah menjualnya, ya, ada kita boleh saja, tapi asal ada terus-menerus memperbaikinya, mengusahakan terus baik. Jadi jangan jual fee-nya aja, ya, ya itu tidak bagus menurut saya sih. Oke, ini next kita ada pertanyaan dari M Najib Zamzami 90. Bagaimana menentukan nilai perusahaan? Itu Pak Budi pernah share juga ya Pak di salah satu sesi live kita sebelumnya dan juga Ya, di bisnis forum. Nah itu bisa diakses di aplikasinya kita. betul. Bisa, nanti coba lihat di situ agak panjang ceritanya ya. Intinya ya menentukan nilai perusahaan itu berarti harus ada rencana bisnisnya dulu, ada hitungan matematisnya juga gitu ya. Jadi kalau Anda nggak punya rencana bisnis, nggak bisa dihitung nilainya. Oke, ini pertanyaan dari Bu Oi Jambu.
Pak Budi, Ya, kebetulan ada yang investor atau mendanai bisnis baru saya. Nah, itu bagaimana untuk bagi keuntungan dan kerugiannya, Pak? Jadi saya yang mengelola bisnisnya. ya itu seperti yang saya sampaikan tadi itu harus jelas dulu ya apa sih perjanjian kita dengan investor itu. Dan investor ini dia mendanai bisnis itu bentuknya apa sih? Apakah itu pinjaman atau dia itu ikut menjadi bagian dari pemilik perusahaan Anda kan gitu. Jadi itu berbeda banget gitu. Jadi kalau saya ada naga-naganya nih, kalau saya baca pertanyaannya, bagaimana untuk membagi keuntungan dan kerugiannya. Jadi kalau dia sebagai investor, dia ikut menjadi pemegang saham, ya dia seperti Anda. Kalau rugi, berarti dia nanggung ruginya. Sesuai dengan porsinya tadi itu. Kalau bisnis Anda untung, maka dia dapat untung sesuai dengan porsinya. Jadi tadi itu makanya Anda harus tahu dulu nilai bisnis Anda itu sebelum investor itu masuk. Seperti yang saya sampaikan tadi itu, katakanlah misalnya nilai bisnis Anda itu Anda tetapkan 1 miliar. Lalu investornya nanam duitnya 250 juta. Berarti dia dapat 25% dari bisnis Anda. Kalau ada untungnya 100, maka dia dapat 25% dari 100. Kalau ada rugi 100, maka dia nanggung rugi 25% dari 100. Sesuai dengan porsinya. Gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau itu sebagai investor yang ikut memiliki saham. Tapi kalau sebagai peminjam ya, lender ya, peminjam uang, nah itu sesuai dengan ketentuan. Ya, pengembaliannya berapa lama, bagi hasil berapa, itu sesuai dengan apa perjanjian Anda dengan dia kan gitu ya. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan juga dari imranrosadi.id. Ini seperti yang usaha tadi, Pak. Saya usaha pupuk organik dan ada investor yang tertarik untuk investasi. Tapi saya tolak karena merasa belum layak atau belum berani menerima investor. Apa saja yang harus dipersiapkan nih Pak sebelum kita menerima investor ini? Siapkan bisnisnya yang menjadi lebih baik. Buatkan rencana bisnisnya. Dua itu aja dulu. Jadi bisnisnya siapkan aja. Bisnisnya sebaik-baiknya. Buatkan rencana bisnis. Kalau Anda sudah yakin bahwa Anda bisa menjalankan bisnis itu menjadi lebih bagus, lebih cepat, nah dan kebetulan Anda tidak punya uang untuk mengembangkannya, ya boleh-boleh aja Anda siap. Kan itu. Oke, ini ada juga yang bertanya nih, Pak, dari Nurholis Rano. Pak, kalau kita punya rencana bisnis, apakah bisa kita coba tawarkan ke Pak Budi nih Pak? Caranya lewat mana untuk submit proposalnya Pak? Ya boleh aja sih coba ya, cuman setiap hari saya dapat minimal 10 itu. Jadi capek juga saya bacanya gitu ya. Jadi tidak seperti itu sih caranya saya, tapi ya setiap hari ada aja yang masuk ya di DM, baik di Instagram, di email saya, di WhatsApp. Ya boleh aja sih, tapi ya kembali kalau misalnya ada yang malah lucu juga nih saya nih. Ada yang DM saya cuman bilang gini aja, Pak saya punya bisnis, Bapak tertarik nggak jadi investor saya? Nah pertanyaannya kan lucu. Pertama dia nggak memperkenalkan siapa dia. Habis itu dia hanya mengatakan dia punya bisnis, bisnisnya apa juga saya nggak tahu. Lalu bertanya apakah saya tertarik atau tidak jadi investornya dia. Geblek gitu. Jadi, lah kalau begitu udah saya tinggal delete aja itu udah males saya. Jadi ya kalau mau itu buatkan rencana bisnisnya, ya pitching deck-nya, ya buat saya tertarik, ya itu pun belum tentu begitu halaman pertama aja saya baca udah nggak tertarik, ya nggak ada waktu saya untuk baca terus-terusan kan gitu. Karena banyak sekali ya setiap hari itu. Jadi ya kalau betul-betul tertarik saya, nah mungkin saya akan baca gitu ya. Ya biasanya biasanya itu apa ya? Yang biasanya yang ikut program-program di bisnis.id, ikut di bisnis forum, ikut di workshop-workshop saya itu yang saya sudah lebih kenal,
Nah, biasanya di situ saya um, pengen mengenal lebih dalam bisnisnya gitu. Tapi kalau nggak terlalu kenal, ya kalau ada bisnis plan yang betul-betul menarik, mungkin tertarik saya membacanya. Nah, tapi belum tentu saya tertarik untuk misalnya investasi gitu ya. Kecuali kalau hebat sekali bisnisnya gitu ya. Nah, itu kan lain persoalannya. Terlebih dengan orang yang emang sudah mempunyai suatu achievement yang bisa Pak Budi berikan Iya, kepada betul. saya. Kalau bisa mau kirim ya kirim aja, tapi belum tentu saya terbuka aja ya. Jadi kan karena kalau setiap hari saya kerjaan juga banyak gitu ya. Setiap hari saya harus baca semuanya dan juga kadang-kadang isinya juga nggak jelas gitu ya. Jadi ya udah, paling 1 menit saya baca ya udah, nggak tertarik ya buang aja, habisin waktu. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan nih Pak. Dari Aditya, Pak, cara menghitung valuasi perusahaan ada beberapa macam jenisnya. Ada yang disebut discount cash flow, ada yang menghitung revenue termasuk dengan rencana bisnisnya. Namun beberapa tahun ke depannya yang dihitung value revenue atau cash flow-nya nih Pak. Ya sebetulnya valuasi perusahaan itu ada yang istilahnya itu melihat fundamentalnya. Nah itu biasanya memakai yang namanya DCF ya, discounted cash flow. Tapi juga ada yang kedua, ada yang namanya comparable gitu ya. Comparable itu membandingkan ya bisnis kita terhadap bisnis-bisnis lain yang sejenis gitu. Nah, jadi dasarnya adalah ya namun beberapa tahun ke depan yang dihitung value, revenue, atau cash flow. Jadi kita harus punya dulu rencana bisnis itu biasanya 3 sampai 5 tahun. Kalau saya sih suka 5 tahun gitu ya. Karena menghitung DCF-nya itu, discounted cash flow itu harus ada profit and loss-nya, bisnis plan-nya, dan segala baru bisa. Karena di situ bisa bisa dihitung cash flow-nya, kita bisa hitung revenue-nya, ada segala macam gitu ya. Nah, kalau comparable itu namanya multiple ya, ada multiple EV-nya ya, economic value dibagi dengan misalnya EBITDA-nya, dibagi dengan misalnya sales-nya, bisa jadi dibagi dengan net profit-nya, macam-macam ya. Comparable itu bisa dilihat discounted cash flow. Jadi uh, banyak sih jenisnya ya, tapi dua itu yang biasanya. Tapi kalau bisnisnya masih kecil, ya, kembali saya katakan tadi itu rencana bisnis itu hanyalah sebagai patokan awal saja melihat orang tertarik. Kalau bisnis Anda itu masih ya katakanlah misalnya masih kecil 1 miliar, 2 miliar gitu ya. Yang saya lihat orangnya dulu. Jadi bisnisnya bisnis plannya bagus banget segala macam. Nilai apa bobot dari bisnis plan itu sendiri kalau bisnis Anda kecil itu ya nggak setinggi bobot melihat orangnya, siapa foundernya, siapa siapa timnya. Karena bisnisnya masih kecil, belum terbukti misalnya, maka founder dan tim itu nilainya jadi sangat mahal. Maksudnya ya maksud sangat mahal, maksudnya yang menentukan, banyak menentukan. Oke, ini ada pertanyaan dari Asep underscore Ikra. Izin bertanya coach agar investor tertarik pada bisnisnya Pak Asep ini, tawarkan skema pengembalian modal dan bagi hasil pengelola 60-40, pengelola 60, investor 40. Pendapat Pak Budi ini seperti apa nih Pak sebagai di mata investor? 60, 40, 70, 30 itu nggak ada artinya. Ya, nggak ada artinya kalau kita tidak membandingkan dengan sesuatu gitu. Jadi bagi saya 60 ke 40 itu apa maksudnya? Gitu. Misalnya kan gini ya. Yang pertama mungkin kalau saya sebagai investor misalnya saya mau pengembalian modal saya secepat-cepatnya. Jadi kalau misalnya sekarang 60-40 misalnya ya, pengelola 60, investor 40. Lalu saya bisa kembali modal saya dalam 1 tahun.
Oke. Tapi ya ada yang lain gitu ya, pengelolanya 70, ya, investornya 30, tapi bisa kembali modalnya 6 bulan. Saya sebagai investor, walaupun 30% saya dapat, tapi kembalinya 6 bulan, lebih bagusnya 6 bulan saya ambil. Contohnya lagi, itu contohnya. Jadi harus ada pembandingnya. Jadi nggak ada itu. Jadi pertama yang harus dilihat itu bagi investor adalah seberapa cepat pengembalian modalnya. Kemudian seberapa besar setelah itu resikonya. Lalu setelah itu, setelah pengembalian modal itu seberapa lama dia masih bisa mendapatkan keuntungan. Jadi itu biasanya 3 yang dilihat kalau pola bagi hasil seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Nagasta_group. Pak, kalau kita sebagai investor, apakah ada tenggang waktu tertentu ya? Misalnya hanya 1-5 tahun, atau bagaimana Pak? Saya nggak tahu maksudnya itu sebagai investor. Kalau dia sebagai investor, tenggang waktu itu maksudnya apa gitu ya? Saya nggak ngerti juga, tapi mungkin gini ya. Kalau investor yang profesional, ya biasanya itu mereka itu investasi, kemudian dia harus keluar, ya, harus keluar, ya, harus keluar dan keluarnya itu dapat untung. Nah, rata-rata itu antara 3-7 tahun itu mereka ingin keluar. Nggak jarang yang lebih dari 1 tahun. Itu kalau investor yang profesional, ya, semacam venture capital, private equity, ya. Biasa karena mereka harus mengembalikan dana dari pemilik dananya mereka. Karena venture capital, private equity itu kan mengelola dana orang lain sebetulnya. Nah, jadi biasanya fund-nya itu sekitar 10 tahun. Jadi secara rata-rata 3-7 tahun itu mereka kalau bisa uangnya sudah kembali dan sudah ada untung, nanti mereka putar kembali gitu. Itu sih. Oke Pak, berhubung waktu kita sisa 2 menit terakhir, ini ada pertanyaan dari ide_ido. Apakah investasi bisa dijadikan strategi tax saving bagi si investor, Pak? Bisa, bisa tergantung tadi itu aturan pajaknya. Jadi misalnya, katakanlah investasi, ya, kalau kita mendapatkan dividen dari investasi kita sebelumnya, misalnya ya, kalau kita menanamkan kembali, ya, minimal ada berapa persennya, biasanya itu tidak akan dipajak gitu, dividennya. Nah, itu ada peraturannya. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah PT, kita investasi di bisnis orang lain 25% minimum, maka dividen dari hasil itu tidak akan kena pajak. Jadi itu salah satu juga cara untuk itu. Nah, apalagi sekarang mungkin pemerintah sedang getol-getolnya tuh untuk meningkatkan investasi. Sehingga nantinya bisa saja ada keluar mungkin aturan pajak baru yang membuat orang lebih tertarik lagi investasi gitu. Di luar negeri udah banyak itu. Jadi misalnya supaya orang mau investasi di bisnis-bisnis seperti UMKM, maka mereka mendapatkan keringanan pajak gitu. Jadi kalau Anda mau investasi, ya misalnya, maka dana yang diinvestasi itu tidak akan kena pajak gitu. Misalnya ya, di luar negeri itu sudah ada itu. Nah, di Indonesia yang baru peraturan yang itu yang saya tahu gitu. Oke Pak Budi, ini waktu kita udah nggak terasa nih Pak, saking berbincang mengenai investasi ini. Oke Pak Budi, thank you Pak untuk sharingnya. Semoga ilmu bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa diaplikasikan di bisnisnya, businesspreneurs ini. Oke, sama-sama. Terima kasih semua teman-teman yang udah gabung malam ini. Sampai jumpa di minggu depan ya. Terima kasih, Shirley. Thank you Pak, sehat selalu Pak.